Agenda mengejutkan Timnas U20 Indonesia usai lolos ke Piala Asia U20 2025. Latihan perdana di pusat ibu kota baru menanti. KS-Mon siap bergabung dengan Garuda Nusantara. Indra Syafri pastikan pemain keturunan ini perkuat Timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025. Era dominasi Korea atas Asia Tenggara runtuh. Shin Tae-yong berani katakan Timnas Korea stagnan, Indonesia siap tantang Taguk Warriors. Shin Tae-yong pastikan Mas Hilgers dan Liano Reijnders siap perkuat Timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong takjub dengan cinta supporter Timnas Indonesia, mereka tak akan pergi sebelum pemain pulang. Berikut ini ulasan menariknya. Sebelum masuk pembahasan, mohon subscribe channel ini agar tidak ketinggalan berita Timnas Indonesia. Agenda mengejutkan Timnas U20 Indonesia usai lolos ke Piala Asia U20 2025. Latihan perdana di pusat ibu kota baru menanti. Keajaiban sepak bola Indonesia kembali menggema di seluruh penjuru negeri. Timnas U20 Indonesia di bawah asuhan sang maestro strategi Indra Syafri resmi memastikan diri melangkah ke putaran final Piala Asia U20 2025. Dan kini, setelah perjuangan menegangkan di lapangan hijau, ada agenda besar yang menanti. Tim Merah Putih bersiap mengukir sejarah baru dengan latihan di ibu kota Nusantara, tempat yang akan menjadi saksi persiapan mereka menuju turnamen paling bergengsi di Asia. Kepastian ini diraih dengan cara yang tidak kalah dramatis. Bertarung di laga pamungkas grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Timnas Indonesia bermain penuh determinasi melawan Yaman. Hingga skor 1-1 cukup untuk mengantar mereka ke putaran final. Stadion Madia Senayan, Jakarta menjadi saksi bisu dari perjuangan epik anak-anak Garuda Nusantara yang tak gentar sedikit pun meski menghadapi lawan tangguh. Pelatih legendaris Indra Syafri menuturkan bahwa dalam laga tersebut ia membuat keputusan strategis dengan merubah formasi. Memang kita diskusi dengan para pelatih, ini tim usia muda yang harus kita kenalkan dengan berbagai formasi. Formasi itu bergantung pada kebutuhan dan siapa lawannya, jelasnya. Dan hasilnya, kejutan besar di lapangan. Indra memilih formasi 3-4-3 karena keunggulan sayap yang dimiliki timnas. Kritik soal main dari pinggir terus. Tapi lihat saja 6 gol tercipta dari situ. Ini bukti nyata bahwa formasi ini bekerja dengan sempurna, ujarnya penuh keyakinan. Namun Yaman yang kuat di lapangan tengah memaksa Garuda Nusantara untuk beradaptasi. Meskipun Mauri masuk sebagai senjata serangan balik di babak kedua, Yaman tampak kurang ambisius untuk berebut kemenangan. Hasil akhir 1-1 cukup untuk memastikan tiket menuju Cina. Setelah memastikan tiket ke Piala Asia, Indra Syafri tak membuang waktu. Para pemain akan dikembalikan ke klub masing-masing, namun rencana besar sudah disiapkan. Besok kita segera kembalikan ke klub dan langsung akan kita revisi roadmap menuju Piala Asia, ungkap Indra dengan penuh optimisme. Latihan besar-besaran pun sudah menanti di lokasi yang tak kalah luar biasa pusat pelatihan PSSI yang berada di ibu kota Nusantara. TCIKN ini akan diresmikan pada Oktober dan menjadi panggung persiapan Timnas U20 Indonesia untuk menaklukkan Asia. Mulai 7 hingga 10 atau 11 Oktober, kami akan mencoba lapangan di IKN dan melakukan latihan intensif di sana, jelas Indra penuh antusias. Bersamaan dengan peresmian IKN, Garuda Nusantara akan mengasah keterampilan mereka di tempat yang akan menjadi ikon kebangkitan sepak bola nasional. 1 minggu penuh latihan keras akan menjadi momen penting dalam perjalanan menuju Piala Asia 2025 yang akan digelar di Cina pada Februari mendatang. Dengan segala persiapan dan strategi yang matang, Timnas U20 Indonesia siap menghadapi tantangan besar di depan mata. Latihan di IKN bukan hanya sekedar agenda biasa, melainkan awal dari langkah besar menuju kejayaan Asia. Garuda Nusantara dengan semangat yang berkobar akan terbang tinggi menuju Piala Asia U20 2025 dan membuktikan bahwa mereka layak menjadi yang terbaik di benua ini.
Kaya Shmons siap bergabung dengan Garuda Nusantara. Indra Syafri pastikan pemain keturunan ini perkuat timnas Indonesia U20 di Piala Asia 2025. Berita mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Pelatih legendaris timnas Indonesia U20, Indra Syafri, baru saja mengonfirmasi bahwa pemain keturunan Kaya Shmons tertarik untuk memperkuat timnas Garuda Nusantara. Ini adalah angin segar yang akan menambah kekuatan luar biasa bagi tim Indonesia yang sudah dipastikan lolos ke Piala Asia U20 2025. Tidak main-main, tim asuhan Indra Syafri akan bertarung di turnamen prestisius yang akan digelar di Cina tahun depan. Setelah mereka dengan gemilang menjadi juara grup F kualifikasi Piala Asia U20 2025. Keberhasilan ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk bersaing dengan tim-tim muda terbaik se-Asia. Dan tentu saja, penambahan amunisi pemain keturunan seperti Kaya Shmons akan menjadi senjata rahasia yang menggetarkan lawan-lawan di lapangan hijau. Dalam upaya memperkuat skuad, Indra Syafri telah mengambil langkah besar dengan mendaftarkan beberapa pemain keturunan, salah satunya adalah Kaya Shmons. Pemain keturunan ini disebut-sebut memiliki potensi besar yang bisa meningkatkan daya serang timnas U20. Shmons telah memberikan sinyal kuat untuk bergabung dengan timnas Indonesia U20, ujar Indra Syafri, penuh harapan. Namun bukan hanya soal ketertarikan semata, kini semua mata tertuju pada PSSI agar bergerak cepat dalam menyelesaikan segala urusan administrasi. Kehadiran Kaya Shmons di skuad Garuda Nusantara bisa menjadi kunci penting untuk menambah kekuatan tim dalam menghadapi lawan-lawan berat di Piala Asia mendatang. PSSI akan segera menindaklanjuti proses administrasi ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kami ajukan bisa cepat terrealisasi, tegas Indra Syafri dengan nada penuh optimisme. Timnas Indonesia U20 kini memiliki kesempatan emas untuk bersinar di panggung Asia. Dengan tambahan pemain keturunan seperti Kaya Shmons, tim ini diharapkan dapat terus berkembang dan siap menghadapi kompetisi dengan lebih percaya diri. Meski perjalanan menuju Piala Asia U20 2025 masih panjang, persiapan matang dan perbaikan dalam tim menjadi fokus utama Indra Syafri. Mampukah Kaya Shmons menjadi sosok yang mengubah permainan Garuda muda di lapangan? Mungkinkah dengan kekuatan tambahan ini Indonesia mampu menorehkan sejarah baru di Piala Asia U20 2025? Yang jelas, dengan semangat yang tak pernah padam dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia, Timnas U20 siap mengepakkan sayapnya di Cina tahun depan, menghadapi segala tantangan yang ada. Tetap semangat Garuda Nusantara, kemenangan menanti di depan mata. Era dominasi Korea atas Asia Tenggara runtuh. Shin Tae-yong berani katakan timnas Korea stagnan, Indonesia siap tantang Taguk Warriors. Era Korea remehkan Asia Tenggara sudah usai. Pelatih fenomenal timnas Indonesia, Shin Tae-yong, melontarkan kritikan tajam terhadap timnas negaranya sendiri, Korea Selatan, yang menurutnya tengah berada dalam fase stagnan. Di balik kesuksesannya membawa Indonesia U23 menyingkirkan Korea Selatan dari Piala Asia U23 2024, Shin Tae-yong merasa tim Taguk Warriors semakin sulit bersaing, bahkan melawan negara-negara Asia Tenggara yang dulu dianggap enteng. Dalam beberapa turnamen terakhir, Korea Selatan mengalami sejumlah kegagalan yang mengejutkan. Misalnya, di perempat final Piala Asia U23 2024, Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong berhasil mengalahkan Korea Selatan dan memupuskan harapan mereka untuk lolos ke Olimpiade, sesuatu yang tak pernah terjadi dalam satu dekade terakhir. Tidak hanya itu, di Piala Asia 2023, Korea Selatan ditahan imbang Malaysia 3-3, sebuah hasil yang membuat publik sepak bola Asia terkejut. Puncaknya pada kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran kedua, Korea harus puas dengan hasil imbang melawan Thailand di Seoul pada Maret 2024. Dalam wawancara eksklusif yang dilansir dari Isplus, Shin Tae-yong mengungkapkan perasaan campur aduknya saat menghadapi Korea Selatan di perempat final Piala Asia U23.
Korea adalah negara saya, tetapi saya harus bermain se-fair mungkin, ujarnya tanpa ragu. Ia juga mengungkapkan permintaan maaf karena kemenangan Indonesia menghalangi Korea untuk lolos ke Olimpiade 10 kali berturut-turut. Namun Shin Tae-yong tidak ragu bahwa jika bertemu Korea Selatan di level senior, timnas Indonesia kini mampu meladeni tim yang pernah menjadi raksasa Asia tersebut. Saya pikir Korea akan menguasai 60% bola, kita 40%. Tetapi era di mana Asia Tenggara bisa dikalahkan dengan mudah oleh Korea telah berakhir. Tegasnya dengan penuh percaya diri. Selain melihat pergeseran kekuatan di Asia Tenggara, Shin Tae-yong juga mengkritik keras perkembangan sepak bola Korea Selatan. Menurutnya, sistem yang diterapkan Federasi Korea saat ini perlu ditinjau ulang. Salah satu isu terbesar adalah keputusan KFA untuk menunjuk pelatih Hong Myung-bo yang dianggap kurang transparan dan tidak sesuai ekspektasi para fans. Sistem sepak bola Korea memang mengalami perkembangan dibandingkan saat saya masih melatih di sana, tetapi sekarang saya merasa ada sedikit stagnansi, jelas Shin Tae-yong. Ia menekankan bahwa federasi perlu mengkaji ulang kebijakan mereka dan melakukan perubahan sistematis untuk mengatasi berbagai kritik keras yang datang dari penggemar sepak bola Korea Selatan. Dengan keyakinan tinggi, Shin Tae-yong berani menjamin bahwa Indonesia kini tidak lagi menjadi tim yang diremehkan oleh negara-negara besar di Asia. Perubahan besar dalam mentalitas dan kualitas permainan skuad Garuda membuat mereka siap bersaing, bahkan melawan Korea Selatan yang pernah mendominasi kawasan ini. Era ketika Korea dengan mudah mengalahkan negara-negara ASEAN telah berakhir dan kini saatnya Indonesia mengambil alih panggung sepak bola Asia. Dengan kepemimpinan Shin Tae-yong yang visioner, Indonesia tampaknya siap menantang kekuatan lama seperti Korea Selatan. Pertanyaan besar yang tersisa adalah apakah KFA akan merespon kritik Shin Tae-yong dan melakukan perombakan besar-besaran atau justru tetap terjebak dalam stagnansi? Hanya waktu yang bisa menjawabnya. Shin Tae-yong pastikan Mads Hilgers dan Liano Reijnders siap perkuat timnas Indonesia hadapi Bahrain dan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026. Breaking news, Mads Hilgers dan Liano Reijnders siap perkuat Garuda. Shin Tae-yong pastikan mereka gabung timnas untuk hadapi Bahrain dan Cina. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, membawa kabar yang bakal menggemparkan dunia sepak bola Indonesia. Mads Hilgers dan Liano Reijnders, dua pemain keturunan yang lama dinanti, dipastikan akan bergabung dengan skuad Garuda dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Shin Tae-yong menegaskan bahwa Mads dan Liano hanya tinggal menyelesaikan beberapa tahapan akhir untuk resmi memperkuat timnas Indonesia. Sumpah warga negara Indonesia keduanya dijadwalkan akan dilakukan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda pada Senin 30 September 2024. Setelah proses ini, mereka akan menjalani perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI, langkah formal terakhir sebelum mereka bisa berseragam merah putih di lapangan. Akan gabung langsung untuk melawan Bahrain dan Cina, bisa ungkap Shin Tae-yong penuh percaya diri saat diwawancarai di Stadion Madia, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu. Meski proses administrasi masih berjalan, Shin meyakini semua akan berjalan lancar dan mulus. Mads Hilgers dan Liano Reijnders akan menjadi tambahan kekuatan penting bagi Garuda saat menghadapi dua raksasa Asia, Timnas Bahrain pada 10 Oktober dan Timnas Cina pada 15 Oktober 2024. Ini bukan sembarang pertandingan sebab Indonesia saat ini berada di posisi keempat dengan hanya 2 poin hasil dari 2 laga imbang melawan Arab Saudi dan Australia. Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, tidak memberikan banyak rincian soal sumpah WNI tersebut, tetapi ia mengonfirmasi bahwa Arya Sinulinga, salah satu perwakilan PSSI, sudah berada di Belanda untuk mempercepat semua proses yang diperlukan. Pak Arya sudah ada di sana. Kami kejar supaya Mads dan Liano bisa main. Mudah-mudahan proses ini segera selesai, ujarnya penuh harap. Langkah cepat ini diambil agar kedua pemain bisa memperkuat tim saat Indonesia menghadapi lawan-lawan berat dalam grup C.
Dengan hadirnya Moes yang berposisi sebagai bek tangguh dan Eliano yang dikenal dengan kreativitas di lini tengah, timnas Indonesia siap membuat gebrakan besar di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan melawan Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober akan menjadi momen krusial bagi Indonesia. Dengan tambahan Moes Hilgers dan Liano Regenders, skuad Garuda di bawah arahan Shin Tae-yong diharapkan mampu tampil lebih garang dan solid. Lawan-lawan ini bukan hanya sekadar tim kuat, tapi juga tantangan besar yang bisa menentukan perjalanan Indonesia di babak kualifikasi ini. Apakah dengan kehadiran dua bintang baru ini timnas Indonesia mampu menggebrak Asia dan meraih kemenangan di laga penting ini? Mari kita nantikan gebrakan Garuda Nusantara di panggung dunia. Shin Tae-yong takjub dengan cinta supporter timnas Indonesia, mereka tak akan pergi sebelum pemain pulang. Berikut ini ulasan menariknya. Pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong mengungkapkan kekagumannya terhadap dukungan luar biasa dari para supporter Garuda Nusantara. Selama 4 tahun membangun fondasi tangguh untuk timnas, Shin semakin memahami betapa besar cinta dan apresiasi yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, terutama para penggemar sepak bola. Datang sebagai mantan pelatih timnas Korea Selatan, Shin memulai tugas beratnya dengan satu tujuan utama, mengantarkan Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026. Meski perjalanan ini penuh tantangan, kini Rizky Ridho dan rekan-rekannya sudah tidak lagi dipandang sebelah mata, baik oleh lawan maupun supporter. Dalam wawancaranya dengan Bolasport.com, Shin bercerita bagaimana ia sempat kaget melihat antusiasme para supporter saat ia pertama kali datang. Bahkan anak-anak kecil sudah mengenal namanya dan memanggilnya dengan akrab, seolah dia adalah bagian dari keluarga. Anak-anak usia 4 atau 5 tahun memanggil saya Shin Tae-yong seperti seorang teman, ungkapnya sambil tersenyum. Bagi Shin, ini berbeda dengan budaya di Korea Selatan, di mana seseorang akan dipanggil dengan gelar formal. Di Korea, kami akan memanggilnya Direktur Shin Tae-yong, tapi di sini mereka memanggil semua orang dengan nama depannya. Saya belum terbiasa, tapi saya mulai menerima, tambahnya. Namun ada satu hal yang benar-benar membuat Shin terharu, loyalitas supporter timnas Indonesia. Menurutnya dukungan yang diberikan oleh penggemar Indonesia setara dengan penggemar tim Piala Dunia. Baik bertanding di dalam maupun luar negeri, supporter selalu hadir untuk memberikan dukungan penuh. Setelah pertandingan kami berkumpul di lingkaran tengah dan memainkan sebuah lagu. Para penggemar bernyanyi bersama kami. Setelah itu mereka tidak pergi sampai kami mengelilingi lapangan, cerita Shin dengan nada penuh kekaguman. Setengah jam berlalu dan mereka masih ada di sana. Mereka tidak pergi sebelum pemain pergi. Menurut Shin, aksi seperti ini adalah bentuk nyata dari kecintaan supporter terhadap timnas Indonesia. Supporter menghargai setiap tetes keringat yang keluar dari para pemain dan tim pelatih. Tim nasional Indonesia memiliki respons penggemar yang sama baiknya dengan tim manapun di Piala Dunia, pungkasnya. Dengan dukungan luar biasa ini, Shin Tae-yong yakin bahwa mimpi membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia semakin nyata. Garuda Nusantara tidak hanya akan bertarung di lapangan, tapi juga didorong oleh semangat besar dari para supporter yang setia hingga akhir. Calvin Verdonk tampil solid, NEC Nijmegen tahan imbang raksasa Belanda Feyenoord dengan skor 1-1. Dalam lanjutan Eredivisie 2024-2025, NEC Nijmegen berhasil menahan imbang tim raksasa Feyenoord dengan skor dramatis 1-1 di Stadion De Goffert, Sabtu. Pada laga ini, Calvin Verdonk, bek andalan timnas Indonesia, tampil penuh dan berperan besar dalam mengamankan hasil imbang bagi timnya. Sejak peluit awal, Feyenoord yang datang sebagai unggulan langsung mendominasi jalannya pertandingan dengan penguasaan bola mencapai 65%. Namun Verdonk dan kolega berhasil menunjukkan pertahanan yang kokoh dan disiplin. NEC Nijmegen justru berhasil mencuri keunggulan terlebih dahulu pada menit ke-33 lewat gol dari Son Johansson.
Hansen memanfaatkan kesalahan di lini belakang Feyenoord, menggiring bola dari sisi kanan, lalu melepaskan tembakan ke tiang dekat yang tak mampu dihalau kiper Timon Wollenreuther. Setelah tertinggal, Feyenoord semakin intens menyerang. Namun pertahanan NEC yang dikawal dengan tangguh oleh Calvin Verdonk sebagai bek kiri mampu membendung setiap upaya Feyenoord. Verdonk tampil solid, tak hanya dalam bertahan tetapi juga aktif membantu serangan saat mendapat kesempatan. Namun di menit-menit akhir, usaha Feyenoord akhirnya membuahkan hasil. Pada menit ke-88, Jordan Lotomba berhasil menyamakan kedudukan setelah memanfaatkan bola muntah hasil penyelamatan kiper Robin Royce dari sundulan David Hansko. Gol Lotomba membuat skor imbang 1-1. Pada masa injury time, NEC hampir saja mencetak gol kemenangan lewat sundulan Bram Nuitink, namun tandukannya berhasil ditepis oleh kiper Feyenoord. Skor 1-1 bertahan hingga akhir laga, hasil yang cukup mengejutkan bagi Feyenoord yang harus puas berbagi poin. Penampilan Calvin Verdonk di laga ini mendapatkan pujian berkat pertahanan kokoh yang ia bangun bersama rekan-rekannya di NEC. Hasil ini menjadi modal penting bagi NEC untuk terus bersaing di papan tengah Eredivisie. Penampilan Calvin Verdonk yang luar biasa berhasil mengantarkan NEC Nijmegen mencuri perhatian dengan menahan imbang raksasa Feyenoord. Hasil dramatis 1-1 ini bukan hanya kejutan besar, tetapi juga sinyal kuat bahwa NEC siap bersaing dengan tim-tim elit Eredivisie. Verdonk dengan performa solidnya di lini belakang sekali lagi membuktikan bahwa ia adalah pilar tak tergantikan yang mampu menghadang serangan lawan sekaligus menjadi tumpuan kebangkitan NEC. Hasil ini tak hanya menyelamatkan poin penting bagi tim, tetapi juga memperkuat posisi mereka dalam persaingan sengit musim ini.